pagi anak-anak ibu semua, selamat berjumpa pada tahun ajaran baru yaitu semester genap. Di semester genap ini kita akan mulai dari bab 4 PPKN, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional. Jadi di sini sudah ada link yang ibu buat. Tolong anak-anak perhatikan dan simak agar dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Visi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Eropa menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Bangsa Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya POC pada tanggal 20 Maret 1602. Di beberapa daerah POC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba. Mengadu domba antara kerajaan maupun dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga rakyat jatuh miskin. Penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di beberapa daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal
di Indonesia. Di antaranya Baron van Hoenvel, Edward Doesdecker, dan Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu 1. Edukasi, 2. Transmigrasi, 3. Irigasi. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Edukasi, pembangunan sekolah bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.